menuju bandara, kita akan menuju ke Terminal 3, salah satu terminal yang paling besar di Soekarno-Hatta ini. Tadi masuknya lewat tol di TBC Matupang di pintu Cilandak. Cuma tadi sempat macet di pecahan antara menuju ke Pluit dan juga menuju ke Soekarno-Hatta. Tadinya udah deg-degan karena lumayan macet, tapi ternyata untuk menuju ke Soekarno-Hatta lumayan lengang. Jadi artinya kendaraan-kendaraan itu akan menuju ke Pluit gitu dan juga Priok. Sebenarnya penerbangannya masih nanti sore jam 15.25, cuma kita diminta untuk tiba di bandara itu jam 12, 3 jam sebelum penerbangan. Jadi semoga bisa nyampe tepat waktu, bisa tempat makan, bisa ngurus administrasi dengan santai, nggak terlalu terburu-buru. Tapi masih ada spare waktu 3 jam, artinya kita masih bisa santai nanti untuk menuju ke waktu penerbangannya. Semoga nggak macet lagi. Sudah sampai di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Bandaranya bagus ya, di belakang sini ada masjid. Ini bandaranya, cuma dua-duanya bentuknya nggak jauh beda. Karena di sini semua arsitekturnya semua serba Arab. Dan kita masih menunggu banyak jamaah lain yang masih antri di imigrasi, masih menanti koper-kopernya. Ini bis kita. Sekitar 600 jamaah dibagi untuk 2 pesawat. Satu pesawat tadi sama saya itu 300 orang. Jadi akan dibagi ke dalam 40 bis. Selamat pagi. Setelah nyampe hotel, mandi, ganti baju semuanya, bersih-bersih, membersihkan semuanya, beresin koper, memastikan barang-barangnya udah semua kita terima lagi. Ini kamar hotel kayak gini. Ini barang-barang untuk peralatan kamera dan lain-lain. Ini tadi barang-barang habis mandi. Ini jamaah yang lainnya sudah ke masjid, dan ini juga satu tempat tidur lagi. Jadi satu kamar ada 4 orang. Satu kamar 4 orang itu biasanya sudah pasti satu bis, dan nantinya setiap tur akan satu rombongan juga dipimpin oleh satu pimpinan rombongan yang sama. Channel-channel TV-nya juga kebanyakan menyajikan siaran di Masjid Nabawi, terus di Masjidil Haram juga selama 24 jam, dan dari berbagai pintu disiarin langsung. Jadi kita bisa tahu kondisinya seperti apa di sana, karena biasanya hotel-hotel ini terletak di samping-samping Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Nah, hotel saya ini kalau kita buka jendela besok pagi itu sudah menghadap ke Masjid Nabawi. Jadi mungkin jalan kaki sekitar 200-300 meter kita udah nyampe. Alhamdulillah dapat yang dekat, karena walaupun umroh memang waktunya tidak berbarengan seperti haji, tapi tetap aja hotelnya rebutan juga, dan cukup sulit untuk bisa dapetin hotel yang ada di sekitar masjid gitu. Alhamdulillah dapatnya dekat. Cuma karena semua pertokoan tutup di sini, jadi kita diminta untuk istirahat di hotel karena sekarang sudah 1:30 pagi. Tapi biasanya setiap masuk hotel, jamaah ini mau langsung ke Masjid Nabawi untuk melihat langsung seperti apa, kemudian ibadah di sana, kemudian nanti balik ke hotel 1-2 jam untuk tidur, dan lanjutkan nanti ke Masjid Nabawi lagi untuk sholat subuh gitu. Baru nanti setelah sholat subuh kita kembali ke hotel, sarapan, dan melanjutkan tur selama 1 hari penuh.
beribadah di Masjid Nabawi. Wah, ini ngapain ini? Setelah beribadah di Masjid Nabawi, kita dapat kesempatan untuk istirahat, free time, waktu bebas. Cuma kita pergunakan untuk jalan-jalan. Satu ngambil gambar, satu keliling-keliling ikut. Nah, kita sudah ada di sebuah pelataran. Wow, cahayanya bagus banget di luar komplek Masjid Nabawi. Sedang menunggu momen untuk ngambil gambar. Yang akan kita ambil adalah mereka. Lucunya mereka tuh banyak jumlahnya, cuma mereka nggak masuk ke kompleknya Masjid Nabawi. Mereka biasanya ada di depannya gitu. Tadi di pintu masuk juga, ada pintu masuk 7. Terus ini di pintu masuk 6 juga ada. Tapi kalau di dalam bersih, mereka cuma berterbangan di atasnya aja, tapi nggak ada sampai masuk ke bawah-bawah. Jadi orang-orang bisa sholat dengan tenang karena si burung-burung ini adanya di luar. Perbelanjaannya, wow, sunset dari ujung ke ujung, gedungnya sama. Coba, what's your name? My name is Zia. 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 Zia tahu Jakarta? Orang Jakarta. Istrinya orang Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Siapa nama istri? Siapa nama istri? Tuta. Orang Arab atau Jakarta? Istri. Arabian? Orang Jakarta? Jakarta. Oh, Jakarta. Saya Arab. Arab. Beli kebab tadi siang, tapi kita baru makan sekarang. Sama sih bentuknya ternyata. Enak. Tapi dingin, tapi enak. makan sama tinggal Masjid Bilal bin Rabah. Setelah jalan-jalan, kita jajan. Coba jajannya apa aja? Ada roti manis, katanya krim, cheese. Taunya asin. Yang jual Monica, emang orang Indonesia. Terus ada apa lagi? Kita tadi beli kopi, ice coffee. Kopi buat Pak Ustaz. Terus beli
wafer coklat. Totalnya 36 real, sekitar 90.000, 100.000 lah. Lumayan sih, lumayan mahal buat snack sekitar wafer sama 3 es kopi sama 1 roti. Tapi kita sambil nyobain aja. Tapi kayak kita salah jalan ya mas? What's your name? Ahmad. Main nebeng aja di video orang. Ini nyebrang bebas karena nggak ada zebra cross. Ini agak-agak bahaya juga karena mobilnya ngebut. Ya, orangnya juga jalannya sembarangan. Terus belok kiri. Terus kita coba jalan lain karena mau jajan. Terus kita nggak menemukan jalannya, nggak menemukan hotelnya. Terus karena nama hotelnya kita nggak tahu. Ya ada raudahnya lah, ada raudahnya pokoknya. Tapi karena semua bangunan ini sama, jadi mudah-mudahan benar. Karena kita nggak tahu namanya apa, lupa. Langitnya bagus ya. Karena masih salah juga hotelnya. Kirain yang ini, taunya bukan. Karena hotel masih salah juga, jadi patokan kita adalah pintunya Masjid Nabawi nomor 7. Wow, banyak burung berkeliaran di sini. Orang-orang juga banyak jalan kaki dari masjid ke masjid, dari masjid ke hotel karena dekat semuanya. Tapi banyak penamaan pakai bahasa Arab, jadi khawatir sering kali ketukar. Lepas peci, lepas kopiah, kita istirahat di kamar. Tadi jajan, beli apa ya bacanya ya? Luna Ice Coffee. Mocha, kopi mocha gitu harganya 6 real, sekitar kali 3.700, sekitar 19 ribuan. Dan di wafer coklat, Hopknops coklat wafer gitu sih biasa. Cuma di sini harganya 15 real, itu dikali 3.700 sekitar 48.000 sekian. Lumayan ya, sepatu gini mungkin kalau di Indonesia 20-30 ribu, tapi di sini sampai 50 ribu. Katanya kalau coklat di sini emang enak-enak sih, mudah-mudahan aja. Kita makan dulu. There is reason to believe that you're meant to be with me. 'Cause when you hold me tight, all the lights within me shine. Setelah sholat subuh di Masjid Nabawi, menunggu teman-teman. Ini bubaran. Habis sholat asar hari ini nggak serame tadi sholat Jumat, cuma alhamdulillah tetap ramai juga sih, tapi dapat di dalam tadi. Sekarang kita mau masuk ke toiletnya Masjid Nabawi. Drive.
mandi. Ini beberapa payungnya ditutup. Wow. Wow. Mataharinya cerah banget di sini. Perkiraan suhunya tadi sih 30. Tadi siang itu 38. Mungkin sekarang udah turun lagi. Atau mungkin karena anginnya dingin jadi nggak terlalu berasa. Panas nggak? Oh enggak. Enggak, tapi matanya merem. Panas nggak? Enggak. Karena di sini sepanas apapun ubinnya masih terasa adem, ibarat pepatah ubin masjid. Emang benar-benar adem. Terus kita akan keluar dari Masjid Nabawi dari pintu 6 karena di sini ada tempat-tempat duduk, ada taman-taman, ada tempat pemberhentian bus. Kita keluar dari pintu nomor 36D. Ini sisi barat. Iya ya, sisi barat atau sisi selatan gitu dari Masjid Nabawi. Ini adalah pintu dari Masjid Nabawi untuk menuju ke pemakaman Baqi. Mana tangan doang. Alhamdulillah. Kita sama Mas Arbini lagi menunggu jamaah. Ya, ayo Pak. Lagi menunggu jamaah untuk masuk ke bis lagi karena kita akan menuju ke tujuan berikutnya. Tujuan berikutnya adalah ada kebun kurma, ada tempat belanja hari ini. Kita ke bis dulu katanya. Kita di kebun kurma. Nih, setelah dari Masjid Kuba, kita mampir di kebun kurma untuk beli kurma, tapi belum buat oleh-oleh karena di sini oke buat dikit. Stamina. Ada kurma buat stamina. Namanya Sukari buat yang suka berdiri. Ini ada air-air. Hangat. Oh iya. Air hangat.
di tengah negeri yang tandus, kalau misalkan ada sumber air jadi tempat yang sangat spesial buat mereka. Ini ada kamar mandi sini. Di kebun kurma ada rumah yang entah punya siapa, entah dari kapan, karena ini kayaknya zaman dulu banget tuh. Ini dinding batu, atasnya kayu. Masuk lagi. Ini dulu ada Rasul ya pakai atap ini ya. Ada permadani, kemudian ada tempat buang air. Terus di atasnya atapnya gini. Ini di tempat air panas tadi. Sebenarnya tidak terlalu terawat, cuma airnya mengalir ke kebun-kebun. Selesai dari kebun kurma. Ada yang belanja. Ya kurma titipan. Mana bis kita ya? Terus di luarnya udah banyak bis jemaah. Karena kita nggak terlalu suka beli oleh-oleh, makanya kita kayaknya terlalu cepat. Jadi kita masuk lagi. Assalamualaikum. Mukanya putih apa merah nih? Udah coklat kemerahan. Ini kami masih di jalan raya di depan Hotel Raudah Al Akik, hotel tempat kami menginap. Ini bagian depan hotelnya. Ini hotelnya. Masih menunggu beberapa jamaah dan juga menunggu bisnya siap karena beberapa koper belum ditaruh di dalam bagasi. Ini adalah bisnya. Itu tempat bagasinya, dan yang dimasukkan ke dalam bis adalah koper-koper kecil karena koper-koper besar sudah diberangkatkan ke Mekah dengan kendaraan tadi malam. Masih ada beberapa jamaah yang belum. Nah, ini adalah jalan menuju ke Masjid Nabawi sebelah sini. Nah, karena bisnya belum dinyalain mesinnya, belum ada AC-nya, jadi kita belum naik ke atas bis karena di dalamnya pasti panas banget. Terus beberapa jemaah juga masih di luar, masih mempersiapkan, masih wudhu dan masih betul-betulin baju ihramnya kayak gitu. Tapi untuk di jalan, karena dari Madinah untuk menuju ke Mekah itu beberapa jam, saya udah nyiapin cemilan karena nggak tahan untuk nggak ngemil, nggak minum, jadi udah nyiapin susu coklat sama kurma-kurma. Hari ini sudah pakai baju ihram. Setelah mandi ihram, kita akan sholat di Masjid Nabawi sebelum nanti akhirnya akan pindah kota dari Madinah ke Mekah. Ini rombongan sekamat kita. Gila ya.
semuanya udah pakai baju ihram. Jadi setelah ini akan makan, setelah sholat akan makan, kemudian kita check out, kemudian naik bis menuju ke Masjid Bir Ali untuk melakukan tata caranya semua sampai nanti tiba di Masjidil Haram. Saudi kita di Madinah untuk ngecek kondisi Masjid Nabawi dan juga di Mekah untuk mengecek kondisi di Masjidil Haram. Kita nggak perlu mengira-ngira kira-kira masjidnya penuh atau enggak ya, karena di setiap sudut di dalam kamar hotel dimanapun ada televisi yang menayangkan ini. Jadi akan menyaksikan secara live kondisi di dalam Masjidil Haram, kondisi di dalam Masjid Nabawi, itu semua titik ada. Jadi kita bisa ngecek langsung untuk tawaf dan sa'i kira-kira posisinya penuh nggak ya. Kemudian untuk di Masjid Nabawi posisi untuk Raudhah itu penuh atau enggak, dan semuanya kelihatan di sini. Jadi kita dari dalam kamar hotel sudah bisa mengira-ngira jam berapa kita harus menuju ke masjid untuk bisa mendapatkan posisi yang mau kita tuju.
Hari ini kita saatnya belanja. Kita beli apa, Mas? Jus. Jus alpukat 5 real. Ini kita ada di pasar namanya Cornes. Di Cornes perjalanan dari Mekah menuju ke Jeddah. Ternyata isi pasarnya di sini toko oleh-oleh dan ini isinya orang Indonesia semua. Kalau soal belanja orang Indonesia nomor 1. Enak. Bulet ya kita ya. Finally tiba di Jakarta. Lolos semua bawaan-bawaan yang mencurigakan ini. Loh kok lampunya begitu semua ya cahaya? Flat. Semakin bulat, semakin gosong kita semua. Semakin banyak bawaannya, koper-kopernya beranak-beranak. Kita lihat bagasinya sebanyak apa ya. Di Jakarta, foto dulu berempat. Mana Om? Coba 1, 2 1, 2